Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu Asesor dimanapun berada. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Puji Astuti, MPD. Kualifikasi pendidikan saya S1 jurusan Pendidikan Fisika di Universitas Jember, S2 Pendidikan Sains di Universitas Negeri Surabaya. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar di STKIP PGRI Sumeneb. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD yang berbobot 4 SKS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi dan teknik perkuliahan mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA di sekolah dasar. Mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD merupakan salah satu mata kuliah keahlian bidang studi di program studi pendidikan guru sekolah dasar, di mana mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk memahami konsep-konsep dasar IPA di sekolah dasar serta mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah dasar dan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok bahasan dalam mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD ini berisi tentang materi gaya, energi, cahaya dan sifatnya, pesawat sederhana, perubahan wujud benda, fluida statik, klasifikasi makhluk hidup, bagian-bagian tumbuhan, ekosistem, konduktor dan isolator, perubahan kimia dan perubahan fisika, serta materi bunyi. CPL mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD yang pertama, sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah secara mandiri. Yang kedua, pengetahuan, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi IPA di sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang terakhir, keterampilan khusus, mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi IPA di sekolah dasar melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode saintifik sesuai dengan etika akademik. Capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar dan kajian IPA di sekolah dasar, mampu merancang pemecahan masalah tentang persoalan-persoalan IPA, serta mampu memadukan konsep-konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri dan bertanggung jawab. Demikianlah deskripsi mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik perkuliahan mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD. Teknik perkuliahan mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD, saya menggunakan metode DIE, di mana metode ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Yang pertama delivery, bagaimana saya menjelaskan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Sebelum saya melakukan pembelajaran, saya menyusun RPS. RPS di sini berfungsi sebagai acuan saya untuk melakukan pengajaran. Selain itu, saya juga membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint di sini merupakan salah satu strategi saya dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa.
PowerPoint yang berisi materi perkuliahan ini bertujuan supaya mahasiswa mudah memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian strategi yang kedua, saya menggunakan textbook atau buku acuan. Buku acuan yang saya gunakan menggunakan referensi dari Giancoli, Kimball, dan Joko Waluyo, serta referensi lain yang mendukung mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD. Metode yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui pembelajaran di kelas secara tatap muka. Interaksi yang saya lakukan di kelas, saya selalu mengatur strategi supaya keadaan pembelajaran selalu kondusif dengan cara mengaplikasikan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Metode yang sering saya gunakan dalam mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD adalah metode ceramah, demonstrasi, tanya jawab. Kemudian model pembelajaran yang sering saya gunakan adalah model cooperative learning, model direct interaction, dan model discovery learning. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kontekstual. Selain berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa melalui dunia maya dengan menggunakan grup WhatsApp. Metode yang ketiga adalah metode assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan, di mana salah satu isi dari kontrak perkuliahan adalah tentang sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD dengan menggunakan rumus nilai akhir yaitu 30% dari presensi dan keaktifan mahasiswa ditambah dengan 20% nilai tugas yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok dan ditambah 20% nilai UTS dan ditambah 30% dari nilai UAS. Selain menggunakan metode dan model yang bervariasi dalam pembelajaran, saya juga menggunakan media pembelajaran dan alat peraga. Karena pembelajaran IPA di sekolah dasar itu harus ditunjang dengan media dan alat peraga. Media yang saya gunakan dalam mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD, yang pertama Smart TV dan PowerPoint. Alat peraga yang saya gunakan yaitu alat peraga yang mudah didapat di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya pada materi fluida, saya menggunakan alat peraga dari botol air mineral, dari gelas air mineral, serta alat peraga lain yang menunjang dalam kegiatan eksperimen materi fluida statik. Demikian uraian tentang deskripsi dan teknik perkuliahan mata kuliah konsep dasar dan kajian IPA SD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dilimpahkan nikmat sehat ya. Amin. Oke, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, silakan Andika untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang fluida statik. Nah,
fluida statik. Materi ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Minggu kemarin Anda sudah belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Masih. Coba Ipon. Nah, Ipon. Wujud zat itu ada berapa? Ada 3, zat padat, zat cair, zat gas. Oke, jadi wujud zat itu ada 3 ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fluida statik. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan pada hari ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fluida statik dan menganalisis tentang aplikasi hukum hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, pasti kalian sering mendengar kata fluida. Ya, sering nggak? Nah, fluida itu apa sih? Coba kurang keras. Zat alir. Jadi menurut email, fluida itu adalah zat alir. Nah, fluida di sini merupakan sesuatu yang dapat mengalir sehingga disebut dengan zat alir. Nah, contohnya di sini saya punya segelas air. Ini termasuk fluida. Nah, ini mampu mengalir. Kalau saya tuangkan, ini kan mengalir. Kemudian, ini saya punya parfum. Ketika saya semprotkan, Andika mencium wangi parfum. Mencium, berarti ini membuktikan bahwa gas juga mengalir. Jadi sesuatu yang mengalir ini namanya fluida. Nah, fluida ada 2 macam, ada fluida dinamik dan fluida statik. Kalau fluida dinamik di sini merupakan fluida dalam keadaan bergerak. Kalau statik ini diam. Oke, lanjut. Fluida selalu mempunyai bentuk yang dapat berubah secara kontinu seperti wadahnya ya. Nah, misalkan saya meniup balon menggunakan mulut. Nah, di dalam balon ini isinya ya gas ya. Jadi gas yang ada di dalam balon ini kan menyerupai bentuknya ya. Kemudian ada air es saya masukkan ke dalam tabung. Jadi air es di sini menyerupai bentuk tabung. Kemudian minyak saya masukkan ke dalam kotak berbentuk kubus. Ini menyerupai kubus. Nah, selanjutnya pengertian fluida statik. Fluida statik merupakan zat yang mengalir yang ada pada keadaan diam. Jadi kalau statik itu dalam keadaan diam. Nah, di sini sebelum kita bahas tentang konsep atau hukum yang mendasari tentang fluida statik, kita bahas dulu tentang massa jenis ya. Nah, massa jenis ini merupakan massa persatuan volume. Jadi massa jenis ini disimbolkan dengan rho. Rho didapat dari M per V, massa benda dibagi dengan volume benda. Nyampe sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Lalu bedanya massa dengan massa jenis itu apa ya? Oke, bedanya massa dan massa jenis. Nah, Ibu jawab dengan ilustrasi ya. Nah, ini adalah parfum berbentuk silinder ya. Nah, ketika si Vika pengen tahu massanya wadah parfum, Anda menimbang ya. Kemudian di timbangan itu kan kalau yang timbangan digital itu tertera misalkan 0,25 kilo ya. Itu 0,25 kilo itu merupakan massa. Jadi massa itu merupakan jumlah materi dari suatu benda ya. Itu massa. Massa parfum ini ditimbang misalkan 0,25 kg. Ini massanya parfum. Tapi kalau massa jenis dari massa yang didapat tadi itu dibagi dengan volumenya ya. Dari volume wadah parfum. Caranya cari volume bisa kan? Ini kalau berbentuk silinder berarti pakai rumus volume
silinder. Jadi kalau massa jenis itu massa benda dibagi dengan volume benda. Tekanan hidrostatis. Nah, dari gambar ini kira-kira Anda bisa menyimpulkan apa? Di sini kan ada sebuah bejana dikasih lubang 3. Kemudian ada pancaran air yang berbeda, ya. Kira-kira Anda bisa menangkap sesuatu yang bisa dijelaskan ke saya? Karena setiap lubang berbeda tekanannya. Ke atas Mas Dani, setiap lubang ini tekanannya berbeda, benar ya? Nah, kenapa kok berbeda? Karena ketinggiannya, kedalamannya juga berbeda. Nah, hal ini ditunjukkan dengan pancaran airnya. Ini kan yang bawah ini kan semakin jauh ya. Hal ini membuktikan bahwa semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanannya semakin besar. Oke, terima kasih Mbak Imel. Ada yang beda jawabannya? Sama ya. Hukum Pascal ya. Nah, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan semua bagian ruang tersebut dengan sama besar. Contohnya aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari ini. Dongkrak ya, ketika Anda menyuci mobil. Nah, pada gambar di sini sistemnya itu seperti ini. Jadi di sini ada sebuah bejana yang memiliki luas penampang yang berbeda. Penampang A. Kemudian di penampang A ini dikasih gaya F1. Nah, dari gaya yang diberikan ini kemudian diteruskan menuju F2 ya. Nah, untuk rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di mana F di sini gaya pada A1, F2 adalah gaya pada A2. A1 luas penampang 1 dan A2 ini luas penampang 2. Contoh soalnya, ini ada contoh soalnya ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah hukum Archimedes ya. Nah, karena sekarang musim hujan biasanya sering terjadi banjir ya. Nah, Anda pernah lihat banjir? Pernah. Saya minggu kemarin di rumah karena banjir ya, ada banjir. Saya melihat sungai di awal di banjir. Kemudian di sana saya lihat buah kelapa yang terapung terbawa arus ya. Kemudian saya ambil batu, saya cemplungkan ke dalam sungai. Tapi kenapa batunya kok tidak terapung? Karena massa jenis batunya lebih besar daripada pusaran airnya. Oke, jadi benar ya kata si Mbak Vika. Nah, ketika saya menyemplungkan batu ke dalam sungai, batunya itu tidak terapung ya, tapi tenggelam, berbeda dengan buah kelapa yang terapung mengikuti arus ya. Nah, karena batu di sini memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, kita akan bahas itu lebih detail tentang hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes di sini berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ya. Jadi, ketika saya masukkan sebuah benda ke dalam zat cair, ini awalnya volume air itu kan segini ya. Nah, ketika saya celupkan, maka volumenya bertambah. Nah, ini merupakan salah satu penerapan dari hukum Archimedes. Jadi, volume benda yang tercelup ini sama dengan volume
air pertambahan airnya ya. Kan yang pertama di sini ya. Kemudian ketika saya celupkan, volume airnya bertambah ya. Jadi volume benda yang tercelup ini sama dengan volume air dari sini ke sini nih ya. Oke, saya lanjut ya. Gaya ke atas ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi sebuah benda yang tercelup ke air itu pasti memiliki gaya apung atau gaya ke atas. Nah, di mana gaya apung ini didapat dari massa jenis fluida dan volume zat cair yang dipindahkan dikalikan dengan gravitasi. Nah, hukum Archimedes ini ya. Ini contohnya. Nah, hukum Archimedes. Sebuah benda yang tercelup ke dalam air itu pasti mengalami 3 peristiwa ya. Yang pertama ada tenggelam. Seperti tadi yang saya contohkan ketika saya menyemplungkan batu ke dalam air, kemudian batunya berada di dasar. Nah, ini gambar ini menunjukkan sebuah benda yang tenggelam. Nah, kenapa benda ini tenggelam? Karena massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluida. Kemudian keadaan yang kedua, benda akan melayang apabila gaya ke atasnya sama dengan berat benda. Kemudian massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis benda. Kalau yang terapung ini gaya benda ini terapung karena massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Oke, inilah penjelasan dari Ibu. Nanti latihannya bisa Anda kerjakan di rumah ya. Nah, selanjutnya kegiatan kita selanjutnya, karena materinya sudah saya sampaikan, sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen yang berhubungan dengan fluida statis. Jadi tolong Anda buat kelompok menjadi 4 kelompok langsung ya, baris sini ada 4 kelompok. Kemudian saya akan bagi alat dan bahan eksperimen. Kemudian kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya sambil lalu mengerjakan modul. Nanti setelah selesai berdiskusi, silakan Anda presentasikan di depan kelas ya. Oke, silakan perwakilan. Siapa? Kelompoknya Dani? Silakan ambil alat dan bahannya. Oke, karena semua kelompok sudah berdiskusi, silakan untuk kelompok yang pertama mempresentasikan hasil eksperimennya di depan kelas. Silakan untuk kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil eksperimen yang telah Anda lakukan di kelompok Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mengeksperimenkan hasil kerja kami, yaitu tentang hukum Archimedes. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan dan mempraktikkan tentang bab fluida hukum Archimedes, yang alatnya berupa gelas berisi air dan biji staples dan isolasi. Baik, kami akan melakukan 2 kali percobaan di sini. Untuk yang pertama, percobaan atas biji staples yang dimasukkan dalam segelas air ya. Di sini bisa dilihat kalau hasilnya dia menandakan kalau biji staplesnya ada di dasar air. Ini disebabkan karena massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis air atau fluidanya. Kemudian untuk percobaan yang kedua, ini biji staples yang sudah dibalut dengan isolasi. Kemudian dihasilkan bahwa biji staples tersebut berada di permukaan air, yang menandakan artinya dia itu terapung gitu. Ini disebabkan karena
massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida atau airnya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, biji staples akan tenggelam jika massa biji staples lebih besar daripada massa jenis air. Dan benda akan mengapung apabila benda tersebut massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Silakan ya untuk yang terakhir. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya, kenapa kapal yang terbuat dari besi ya? Biasanya kapal yang berlayar di kalian itu kan terbuat dari besi besar ya. Ya, Bu. Kemudian ngangkut penumpang, masih ngangkut mobil, ada yang ngangkut kayu, batu. Tetapi kenapa kok bisa terapung di permukaan air laut? Ada yang bisa jawab? Karena ada ruangan untuk angin, gas, untuk gasnya. Ya benar ya, karena di dalam kapal itu di bagian bawah itu terdapat ruangan ya. Ya. Nah, ruangan yang berfungsi untuk memperkecil massa jenis kapal, sehingga meskipun dia itu terbuat dari besi kan berat ya, masih ngangkut kayu, batu dan lain-lain. Karena ada ruangan di bawah kapal itu, makanya membuat kapal memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, teori itu sama dengan yang telah dijelaskan oleh kelompoknya si Mbak Melda ketika biji staples yang kondisinya seperti ini dicelupkan ke dalam sebuah fluida akan tenggelam. Tetapi ketika biji staples ini dibaluti oleh isolasi kemudian dicelupkan ke dalam air, posisi benda staples ini akan terapung karena massa jenis biji staples ini lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, kenapa Bu kok bisa lebih kecil? Padahal ini sama. Kenapa? Karena di sini ada ruangan yang berfungsi untuk memperkecil massa jenis fluida. Oke, karena materinya sudah selesai, biasa seperti pertemuan sebelumnya. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan terlebih dahulu materi perkuliahan hari ini. Mungkin ada yang ikhlas untuk menyimpulkan materi perkuliahan ini? Atau kalau, silakan. Baik, materi perkuliahan hari ini adalah tentang fluida, di mana fluida itu merupakan sesuatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut juga sebagai zat air. Nah, fase dalam fluida ini ada dua, zat cair dan gas, yang juga termasuk ke dalam jenis fluida. Macam-macam fluida itu ada dua, ada yang dinamik atau bergerak dan statik atau diam. Kemudian ada beberapa rumus juga dalam fluida. Yang pertama ada massa jenis, terus tekanan hidrostatis, hukum Pascal dan hukum Archimedes. Untuk prakteknya sudah dilakukan tadi. Oke, terima kasih. Itulah kesimpulan perkuliahan hari ini yang telah disimpulkan oleh Mbak Vika. Nah, karena jamnya sudah berakhir, sebelum saya akhiri, jangan lupa mengerjakan soal latihan di slide terakhir di rumah. Ya. Ayo, Bu. Oke, Ibu akhiri. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mas Andika dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, masih semangat ya? Karena sudah berakhir, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.